untuk menjadi anak-anak Allah dalam arti berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi dua versi keselamatan ini, dua-duanya itu masuk surga. Tetapi umat pilihan Tuhan yang mengalami keselamatan yang sempurna menjadi anggota keluarga kerajaan. Itulah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, dimuliakan bersama dengan Yesus, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Sedangkan keselamatan yang tidak sempurna bagi mereka yang tidak terpilih sebagai umat pilihan tadi, kalau mereka tidak jahat, kalau mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri, menjadi anggota masyarakat. Saudara, kalau baru dengar lalu baru tahu, saudara jangan resisten dulu, diam dulu, tenang dulu ya. Renungkan dulu ya. Tapi kalau mau resisten ya terserah saudara ya. Terserah saudara ya, saudara. Keselamatan bagi orang percaya menjuruskan orang percaya kepada kesempurnaan seperti Bapa. Nah, inilah keselamatan yang sempurna. Maka kita dituntut untuk memiliki karakter seperti Bapa sendiri. Matius 5 ayat 48 ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29 untuk serupa dengan Yesus. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ada umat yang dipilih. Ya. Orang yang dipilih mendengar Injil dan memiliki target ya, yang ditentukan itu adalah targetnya. Untuk itu bagi umat pilihan Tuhan memberikan fasilitas yang memadai guna mencapai kesempurnaan tersebut. Yohanes pasal 1 ayat 12 diberi exousia. Exousia dalam bahasa asli bahasa Yunani artinya hak. Ada dua kata yang diterjemahkan kuasa ya. Exousia dan dunamis. Exousia menunjuk hak. Dunamis artinya sesuatu yang menggerakkan. Ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tuhan memberikan kita hak. Makanya Tuhan memberikan kita Roh Kudus sebagai meterai Injil dan penggarapan Allah. Nah, sekarang bagaimana kita merespon hak yang diberikan Roh Kudus? Apakah kita memberi kesempatan kita berinteraksi dengan Roh Kudus dalam doa pribadi, meditasi kontemplatif? Ya. Apa kita belajar Injil? Apakah kita memperhatikan peristiwa-peristiwa hidup yang di dalamnya atau melaluinya? Allah membentuk kita, menyempurnakan kita. Ya, ini Bapak ajar, ku pahami. Bapak inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun dengan kekuatanku, tapi tak ada yang mustahil bagimu. Roh Kudus dalamku, kau meteraikan seluruh kebenaran.
Kuasa firman-Mu Injil membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Ini. Jadi saudaraku sekalian, bagi umat pilihan keselamatan bukanlah upaya bagi mereka yang bukan umat pilihan, maaf. Bagi mereka yang bukan umat pilihan, keselamatan bukanlah upaya mengembalikan mereka kepada rancangan semula. Mereka tidak memiliki fasilitas itu. Mereka tidak memiliki exousia yang membuat mereka mampu untuk itu. Itulah sebabnya mereka tidak dituntut sempurna. Jadi tidak heran kalau Abraham tidak sempurna, punya gundik-gundik. Daud punya berapa istri, ya nggak sempurna. Apakah mereka masuk surga? Masuk. Nah, kalau kita apa bedanya dengan kita? Kita orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Nah, kalau di luar Kristen orang bisa selamat, dasarnya apa, Pak? Perbuatan baik. Seperti yang tadi saya sebut di Matius pasal 25, yaitu orang-orang yang memperlakukan sesamanya dengan baik, ayat 31 sampai 46, saudaraku. Nanti saudara kalau membaca di dalam Roma pasal 2, ya, dari ayat 10 sampai 16 sampai 15. Makanya Alkitab mengatakan, dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan hukum yang sama dengan itu, yang mana? Yang sama, yang satu, apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu, budi, kekuatan. Engkau tidak lagi punya apa-apa kecuali satu, hanya untuk mengasihi Allah. Itu kalau dalam standar umat perjanjian baru, orang percaya ini sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Tidak boleh punya kepentingan. Hidup hanya untuk kepentingan Allah. Dan kepentingannya adalah perubahan hidup untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tapi hukum yang sama dengan itu, kasih sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang di luar Kristen. Tapi Pak, walaupun mereka berbuat baik tanpa pengorbanan Kristus, ya pasti masih ada dosa Pak, percuma. Loh, Yesus mati untuk semua orang. Makanya saya harus menjelaskan itu dengan jelas. Selain saya sudah jelaskan minggu lalu, nanti tanggal 4 Juli jam 10 sampai jam 12, ya 4 Juli 2020, saya akan menjelaskan hal itu. Mungkin Anda bertanya, Pak, apakah penjelasan Bapak ini tidak bertentangan dengan pernyataan firman Tuhan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan? Tentu saja tidak bertentangan. Sebab memang keselamatan hanya oleh karena korban Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa salib. Artinya kalau nggak ada salib nggak ada keselamatan. Tanpa salib manusia berbuat baik apapun tetap binasa. Tanpa salib secara otomatis semua manusia masuk neraka. Tidak ada salib, tidak ada penghakiman. Justru dengan adanya penghakiman itu menunjukkan bahwa salib berperan untuk semua manusia. Jadi begini saudara. Penghakiman. Bagaimana penghakiman bisa dilangsungkan? Kalau ada salib. Salib yang memikul semua dosa dunia. Memikul semua dosa dunia.
Kalau tidak ada salib, juga tidak ada penghakiman. Untuk apa? Semua meluncur ke neraka. Tidak ada perlu pertimbangan, perhitungan. Tapi dengan adanya salib, ada penghakiman. Perbuatan baik. Maka di Alkitab berulang-ulang dikatakan. Orang yang dihakimi menurut perbuatannya. Nggak ada orang yang perbuatannya sempurna, bro. Ya. Seperti bangsa Israel. Mana ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Nggak ada. Tapi jangan lupa. Kalau mereka gagal melakukan hukum Taurat. Ada darah domba yang disembelih. Darah domba itu tidak bisa menghapus dosa. Ternyata darah domba itu lambang, simbol dari salib darah Yesus yang akan ditumpahkan. Jadi darah domba itu tindakan profetik dari apa yang akan terjadi. Jadi jangan heran ketika di zaman perjanjian lama semua orang mati harus masuk Hades. Sebab darah domba hanya profetik. Ya kan? Nah ketika Yesus menumpahkan darah, semua tawanan diangkat Tuhan. Terutama orang-orang saleh dibangkitkan. Semua manusia sebelum zaman anugerah itu di Hades, saudaraku. Dalam tawanan. Kecuali Henok, Musa, Elia. Ketika Yesus turun, ia tidak memberitakan Injil dalam arti dia menyelamatkan orang dengan pemberitaan Injil, tapi memproklamirkan kerukso, memproklamirkan Injil, dan orang-orang yang tertawan diangkat Tuhan. Maka Yesus berkata, Abraham senang melihat hariku, karena Abraham pun juga akan dilepaskan bagian dari tawanan di dalam Hades itu. Saudaraku sekalian, jadi Tuhan Yesus mati untuk semua orang termasuk untuk mereka yang ada di luar Kristen. Itulah sebabnya mereka dapat dihakimi menurut perbuatan mereka. Kesalahan banyak orang Kristen selama ini adalah memahami keselamatan secara tidak tepat. Menyamakan keselamatan bagi umat pilihan sama dengan mereka yang bukan umat pilihan. Kesalahan ini mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Pengajaran mengenai keselamatan menjadi kacau. Dan orang percaya tidak menemukan tanggung jawab dan panggilannya untuk menjadi umat yang eksklusif bagi Allah. Untuk hidup secara luar biasa. Matius 5 ayat 20. Yang melebihi ahli Taurat dan orang Farisi kebenarannya. Tidak mengerti panggilannya untuk memiliki hidup yang